Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 113. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pentingnya etika dalam profesi kesehatan, khususnya ketika suatu tenaga kesehatan itu dihadapkan pada dilema moral dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada publik. Terus yang pertama sendiri ada mengapa sih etika itu penting dalam profesi kesehatan? Nah, etika dalam profesi kesehatan itu sangat penting karena tenaga medis berhadapan langsung dengan kehidupan manusia. Dalam praktiknya, mereka sering menghadapi dilema moral seperti memilih antara keputusan medis yang terbaik atau keinginan pasien. Nah, pada kondisi tersebut, etika itu bisa dijadikan suatu pedoman agar tenaga kesehatan itu bisa tetap bertindak secara adil, bertanggung jawab, dan berpegang pada prinsip kemanusiaan saat mereka mengambil keputusan yang penting. Lalu, prinsip etika profesi dan kesehatan. Yang pertama ada beneficence atau berbuat baik. Jadi, setiap tenaga kerja kesehatan itu harus melakukan kebaikan atau tindakan terbaik lah untuk kesehatan pasien mereka. Terus yang kedua itu ada justice atau keadilan. Jadi setiap tenaga kesehatan itu harus memberikan pelayanan kesehatan yang adil kepada pasien mereka tanpa adanya suatu diskriminasi terhadap pasien tertentu. Terus yang ketiga ada non-maleficence atau tidak merugikan. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan itu tidak boleh merugikan atau membahayakan kesehatan pasien mereka. Yang keempat ada autonomi atau menghormati hak pasien. Jadi setiap tenaga kesehatan itu harus menghormati hak-hak dari pasien mereka. Lalu pentingnya etika dalam menghadapi dilema moral. Yang pertama itu adalah sebagai panduan pengambil keputusan. Nah, etika sendiri itu bisa membantu suatu tenaga kesehatan medis untuk mengambil keputusan yang benar apabila mereka itu dihadapkan pada suatu situasi yang sulit. Terus yang kedua itu ada menjaga profesionalisme. Jadi etika sendiri itu bisa dijadikan sebagai alat untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan itu bertindak secara profesional dan tidak terpengaruh emosi atau tekanan pada saat mereka melakukan pekerjaan mereka. Terus yang ketiga itu ada perlindungan bagi pasien dan tenaga medis. Dengan berpegang teguh pada etika, kedua pihak yaitu tenaga kesehatan maupun pasien itu bisa terlindungi secara hukum dan moral. Terus yang keempat sendiri itu untuk membangun kepercayaan publik. Nah, seorang masyarakat atau pasien itu akan lebih percaya terhadap suatu rumah sakit atau instansi kesehatan yang menjunjung tinggi etika pada setiap kegiatan mereka. Terus, upaya untuk meningkatkan kesadaran etika dalam profesi kesehatan. Yang pertama itu ada pendidikan dan pelatihan etika. Nah, tenaga kesehatan sendiri itu perlu diberikan pembekalan etika secara formal, sejak masa pendidikan hingga saat mereka itu sudah bekerja. Nah, pelatihan ini sendiri itu bisa membantu mereka memahami prinsip etika dan bagaimana cara mereka menerapkannya saat menghadapi suatu dilema moral di dunia nyata. Yang kedua itu adalah pembentukan kode etik dan profesi. Kode etik sendiri itu bisa menjadi pedoman perilaku profesional yang harus ditaati oleh seluruh tenaga medis. Dengan adanya kode etik yang jelas dan ditegakkan secara konsisten, suatu tenaga kesehatan itu bisa memiliki suatu acuan untuk bertindak secara profesional dan etis dalam berbagai situasi. Yang ketiga itu ada diskusi dan konsultasi etik. Nah, diskusi atau konsultasi etik ini sendiri itu sangat penting ketika menghadapi suatu kasus sulit yang menimbulkan suatu keraguan moral. Melalui hal ini tuh tenaga medis itu bisa bertukar pendapat dan mendapatkan masukan dari dari teman mereka atau atasan mereka lah yang lebih paham mengenai hal itu tersebut untuk menentukan langkah terbaik apa sih yang seharusnya mereka ambil jika dihadapkan pada situasi tersebut. Terus yang keempat itu ada teladan dari pemimpin.
Pemimpin atau atasan di lingkungan kerja sendiri kan memiliki peran penting dalam membentuk suatu budaya etis. Jika pemimpin itu menunjukkan sikap etis dan profesional dalam setiap keputusan, maka bawahan mereka juga akan terdorong untuk mengikutinya dan meneladani sikap tersebut. Terus contoh studi kasusnya, yang pertama itu ada seorang pasien itu mengalami pendarahan hebat dan membutuhkan transfusi darah untuk menyelamatkan nyawanya. Namun pasien tersebut itu menolak karena keyakinan agamanya melarang penerimaan darah dari orang lain. Nah, pada saat situasi ini tuh seharusnya itu tenaga kesehatan itu bisa berdiskusi bersama dengan pasien dan keluarga mereka gitu loh, agar bisa mendapatkan keputusan lah yang baik. Jadi nantinya itu mau gimana, mau dilakukan transfusi darah atau tidak, karena kan tenaga kesehatan juga tidak bisa langsung memutuskan harus transfusi darah, karena tenaga kesehatan juga harus menghormati hak-hak pasien mereka gitu loh. Jadi kan setiap pasien itu memiliki hak memiliki hak untuk mengambil keputusan tentang kesehatan mereka sendiri gitu. Berarti untuk kesimpulannya sendiri itu adalah etika profesi kesehatan itu berperan penting sebagai panduan moral dalam pengambil keputusan yang adil dan bijaksana, terutama ketika tenaga medis dihadapkan pada dilema moral yang kompleks. Dilema ini seringkali melibatkan pilihan antara hak pasien dan tindakan medis terbaik yang dapat menimbulkan ketegangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, menjaga profesionalisme dan integritas dalam profesi kesehatan sangat penting untuk memastikan pelayanan yang berkualitas serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap dunia medis. Untuk itu, pendidikan dan diskusi etika yang berkelanjutan sangat diperlukan, sehingga tenaga kesehatan dapat memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi dilema moral dan memberikan pelayanan yang baik dan menghormati hak dan martabat pasien. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.